Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di hari ini memasuki tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah, kita diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan dan juga kelapangan. Dengan nikmat-nikmat itu pula dimudahkan juga langkah kaki kita untuk menuju salah satu daripada rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan itu semua dapat menjadi amalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekeluar kita dari bulan Ramadan lalu, tentu spirit Ramadan, semangat Ramadan mudah-mudahan tetap kita bawa pada 11 bulan selanjutnya. Jangan tuntung Ramadan maka tuntung pula ibadahnya. Ini tentu kesalahpahaman dari sebagian orang-orang Muslim yang mereka seolah-olah beribadah hanya pada bulan Ramadan saja. Padahal tanda dari kesuksesan seseorang dalam ibadahnya atau diterima ibadah yang dilakukannya manakala dia meneruskan dengan ibadah-ibadah selanjutnya. Min athari hasanah al-hasanatu ba'daha. Dan di antara tanda balasan kebaikan itu adalah kebaikan seterusnya, kebaikan selanjutnya. Jadi tanda dari ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu diterima olehnya, maka apabila hamba itu meneruskan ibadahnya dengan ibadah lainnya, meneruskan ketaatan-ketaatan yang telah dia lakukan dengan ketaatan-ketaatan selanjutnya. Tapi sebaliknya, manakala ibadah yang dilakukan oleh seseorang selepas Ramadan juga usai, maka ini bisa jadi pertanda bahwa ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Tapi kita hanya bisa mengukur diri kita masing-masing, Pak. Jangan mengukur diri orang lain. Nah, selama ini bagaimana? Apa yang terjadi pada diri kita? Apakah ibadah kita berkelanjutan atau juga konsisten, atau sebaliknya malah menurun? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selain daripada itu, ibadah yang dilakukan oleh seseorang, tanda diterimanya juga adalah apabila
bisa mewarnai dalam kehidupannya. Jadi kalau misalnya dari ibadah salatnya mewarnai dalam kehidupannya, karena inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi tidak berhenti ketika selesai salat, selesai salam, lalu berhentilah hubungannya kepada Allah, tidak. Tetapi selesai daripada salatnya, pada saat dia berinteraksi di muamalahnya, maka nilai-nilai salatnya senantiasa mewarnai. Maka itu kenapa salat itu dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar, Pak. Jadi bukan ketika salat itu. Kalau ketika salat ya jelas dia tidak bakalan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tapi perbuatan keji dan mungkar itu bisa dilakukan setelah salatnya. Nah, tanda kalau seandainya ibadah yang dia lakukan, sholatnya itu diterima, sukses, maka pada perbuatan selanjutnya dia juga menjaganya. Jadi Allah berfirman, janji Allah sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar, Pak. Jadi ketika dia sholat, hablum minallah, ketika telah selesai sholatnya, maka salatnya itu mewarnai dalam muamalahnya. Pada saat dia berdagang dengan jujur. Pada saat dia menakar, maka dia menakar dengan adil. Pada saat dia melakukan tugas atau pekerjaan, maka dia tidak korupsi. Nah, ini keberhasilan yang kedua, Pak. Jadi keberhasilan pertama, dia melanjutkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Keberhasilan kedua, kalau ibadah yang dia lakukan itu mewarnai dalam kehidupannya, maka itu rubba shaimin hazzuhu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus saja. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya tidak melambangkan dia puasa. Begitu juga dalam kehidupan sehari-harinya tidak melambangkan bahwa dia sudah selesai daripada sholatnya. Bahkan aspek muamalah ini juga tidak kalah penting, Pak. Sampai-sampai ketika ada seorang jenazah mau disolati, ketika itu ternyata jenazah ini masih terikat akan hutangnya sebanyak 2 dinar. Lalu Nabi enggan untuk mensolatinya. Enggannya Nabi untuk mensolati bukan Nabi benci terhadap orang itu, bukan. Tetapi Nabi ingin memberikan perhatian kepada kita umatnya untuk senantiasa menjaga muamalah. Berhati-hati ketika kita punya utang, hendaknya dibayar. Jangan sampai terbawa sampai meninggal dunia belum terbayar. Hutang itu kata Nabi, kata para sahabat atau salafus saleh akan memberatinya, Pak. Bahkan ketika dia seharusnya mendapatkan nikmat surga, tapi karena ada hutangnya, dia bisa terhalang, Pak. Terhalang untuk bisa merasakan nikmat Allah. Maka itu ketika haji wada, haji terakhir Nabi, atau juga ketika Nabi berada di Arafah, wukuf di padang Arafah, ketika itu Nabi pun menegaskan, haram bagi kalian menumpahkan darah di antara sesama kalian. Haram di antara kalian mengambil harta saudaranya. Kahurmati hadza, seperti haramnya bulan ini. Bulan Dzulhijjah ketika itu. Seperti haramnya biladikum, negeri kalian ini. Karena Nabi berada di negeri haram ketika itu. Yaitu adalah di Arafah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi saking pentingnya juga muamalah, ini juga menjadi aspek keberhasilan dari ibadah mahdah seseorang. Jadi kalau muamalahnya bagus, baik, maka pertanda ibadah mahdahnya itu insya Allah sudah beres. Tapi kalau ternyata muamalahnya tidak karuan, dia mengurangi takaran, mengurangi timbangan, culas ketika berdagang, maka patut dipertanyakan tentang ibadah mahdahnya. Salatnya seperti apa? Jangan-jangan dia hanya sekedar menggugurkan salat saja, tidak memiliki
makna dari sholatnya atau tidak diterima ibadah sholatnya. Karena janji Allah apa? Sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada kesempatan di malam hari ini kita juga ingin membahas tentang muamalah, Pak. Jadi kalau Ramadan kemarin kita lebih banyak membahas tentang ibadah mahdah atau hablum minallah. Nah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan membahas hablum minannas, hubungan antara sesama manusia atau disebut dengan muamalah. Ada pertanyaan di sebagian masyarakat kita tentang persoalan hibah. Jadi dia bertanya kepada kita kadang-kadang, Ustaz, bolehkah harta yang ulun miliki langsung dibagikan, dikapling-kaplingkan atau dihitung terkait dengan pembagiannya untuk anak-anak ulun. Misalnya semasa hidup Sidin, si Fulan anak pertama dapat sekian, anak kedua dapat sekian, anak ketiga dapat sekian. Kenapa jadi dihitung dulu warisnya? Ya Sidin, karena khawatir yang namanya kakanakan, anak-anak nantinya mereka pertama tidak mengetahui tentang hukum waris. Yang kedua, karena nafsu, akhirnya muncul yang namanya perebutan harta warisan. Bahkan ada yang sampai, naudzubillah Pak, yang sampai musuh-musuhan hanya gara-gara harta warisan, padahal bening sanak Pak. Bahkan ada juga, naudzubillah, sampai melakukan bunuh-bunuhan gara-gara harta warisan. Sebenarnya tidak perlu orang tua melakukan itu. Kalau apa? Kalau aspek dasar-dasar agama itu sudah ditanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Jadi dengan menguatkan agama mereka, insya Allah tidak akan terjadi yang seperti itu di kemudian hari, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang di antara para orang tua khawatir karena anak-anaknya dikhawatirkan akan memperebutkan harta warisan orang tuanya. Dan itu banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Banyak Pak, kejadian-kejadian, kita baca koran, baca WhatsApp, berita-berita, muncul perebutan harta warisan, muncul sengketa, muncul sampai ke pengadilan, bahkan sampai ke MA, Pak. Mahkamah Agung, Pak. Karena yang satu banding pulang, Pak. Banding lagi, akhirnya sampai ke Mahkamah Agung. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, inilah mungkin asal muasal kenapa beliau tadi bertanya, bolehkah membagikan harta warisan kepada anak-anak sebelum beliau meninggal dunia? Maka dalam hal ini tidak boleh, Pak. Karena apa? Karena harta warisan itu hanya boleh dibagikan ketika si pemilik harta sudah meninggal dunia. Nah, jadi harta warisan itu boleh dibagikan, Pak, kalau si pemilik harta sudah meninggal dunia. Tapi kalau pemilik harta masih hidup, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan membagikan harta warisan. Atau yang kedua, pertanyaan Sidin, kalau kada boleh ya Sidin, kawalah aku menghitung untuk menghibahkan kepada anak-anak. Nah, ini persoalan yang kedua. Hibah itu memang dilakukan di waktu hidup, Pak. Nah, beda dengan warisan. Warisan tadi dibagikan setelah mati, setelah meninggal. Sementara hibah itu dilakukan ketika hidup. Tapi kalau itu adalah hibah, maka harus segera dibagikan. Jangan aku Sidin kena gasan pas aku meninggal. Nah, jadi aku sudah menghibahkan tanah ini, rumah ini, dan segala macamnya. Adalah berbagi, kada aja Sidin kena, bebaginya kena pada saat aku sudah meninggal dunia. Itu namanya bukan hibah, Pak. Itu warisan. Nah, ini jadi sebaliknya.
Kalau tadi menyangka dia boleh membagikan harta warisan ketika hidup, maka hukumnya tidak diperbolehkan karena masih hidup. Sebaliknya juga hibah, pemberian yang dilakukan ketika seseorang masih hidup. Nah, jangan pemberiannya itu dilakukan setelah meninggal dunia. Ini salah kaprah, kesalahpahaman di sebagian masyarakat kita. Jadi kalau hibah adalah pemberian ketika yang punya harta masih hidup, kemudian warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Nah, bagaimana cara untuk menetapkan hibah? Nah, jadi sebenarnya boleh, Pak. Jadi dalam Islam itu ada distribusi harta, ada hadiah, ada hibah, ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada jizyah, ada usyur, ada kharaj, ada fa'i, ada ghanimah. Ini distribusi harta di dalam Islam. Nah, yang kita bahas tadi adalah hibah. Nah, bagaimana tata cara Rasulullah SAW di dalam menentukan persoalan hibah ini? Ini terekam dalam riwayat Nu'man bin Bashir. Jadi Nu'man anaknya, Bashir bapaknya. Ani Nu'man, dari Nu'man qala, ia berkata, sa'alat ummi abi ba'dal mauhibati fawahaba li. Ibuku bertanya kepada bapakku tentang pembagian hibah untuk diriku, kata Nu'man. Jadi ibundaku bertanya kepada suaminya atau bapakku tentang hibah bagi anaknya yang itu adalah aku, kata Nu'man. Faqalat, kemudian ibunya mengatakan, la arda, aku tidak ridho. Jadi ketika abahnya sudah menentukan, nah ikam gasan ikam wahai Nu'man. Kemudian kata ibunya lagi apa? Ibunya berkata, la arda, aku tidak ridho dengan pembagian ini. Kata ibunya dari Nu'man, aku tidak ridho terhadap pembagian ini hatta ushhida Rasulullah SAW, sampai Rasul sendiri yang bersaksi atas perkara ini, kata istrinya Bashir. Jadi Nu'man ini anaknya, Pak. Jadi aku kada ridho jadi nang bini kalau pian belum meminta persaksian dari Nabi. Nah, kemudian fa'akhadha abi biyadi. Kemudian pada saat itu kata Nu'man, bapakku pun memegang tanganku. Bahasanya menarik, membawaku. Membawa kepada siapa? Membawa fa'ata Rasulullah SAW, kepada Nabi SAW. Jadi aku ditarik oleh bapakku, dibawa sidin menemui Nabi. Wa ana gulamun, pada saat itu aku masih anak kecil, Pak. Gulam. Kemudian faqala, lalu abahku pun berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna umma hadza ibnata Rawaha. Sesungguhnya ibu dari anak ini, ibunda daripada anak ini yang bernama Amrah binti Rawaha, talabat minni, dia meminta kepadaku ba'dal mauhibati, tentang hibah. Jadi dia minta kepadaku akan hibah untuk anaknya yang bernama Nu'man. Wa qad a'jabaha an ushhidaka ala dzalika, dan dia telah mewajibkanku agar aku menjadikan engkau sebagai saksinya. Nah, jadi pian wahai Rasul, ulun minta sebagai saksinya dalam perkara ini karena bini ulun minta kayak itu. Faqala ya Bashir, Nabi pun bersabda atau berkata, wahai Bashir. Nah, jadi anaknya Nu'man bin Bashir, nama bapaknya adalah Bashir. Wahai Bashir, kesini kata Nabi. Laka ibnun ghairu hadza, apakah sampean, kata Nabi, punya anak selain daripada Nu'man ini? Yang lain adalah anak-anak lain. Kemudian bapaknya pun menjawab, na'am, ada wahai Rasul, ulun bisi anak yang lain selain Nu'man ini. Fa wahabta lahu mithnama wahabta lihadza, apakah ikam, jar Nabi, juga memberikan hibah kepada anak-anak yang lain sebagaimana ikam sudah berhibah kepada Nu'man ini? Yang lain dibarilah, jar Nabi. Kemudian dia pun berkata, la, tidak wahai Rasul.
Nang ulun bari ini aja, Nu'man aja, nang lain kada ulun bari. Lalu Rasul pun bersabda, fala tushhidni idzan. Kalau begitu kata Nabi, jangan ikam jadikan aku sebagai saksi. Bahasa kitanya, aku kada mau amun ikam bersaksi atas perkara, amun aku bersaksi atas perkara ini. Fa inni la ashhadu ala jaurin. Sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi atas orang-orang yang berbuat zolim. Nah, jadi Nabi kada hendak menjadi saksi dalam perkara tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena ini dianggap zalim baik terhadap anak lain. Nah, maka itu berdasarkan hadis ini, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa yang namanya hibah itu harus dibagikan kepada semua anak-anak. Nah, kalau dia masih kecil bagaimana, Pak? Maka boleh diwakilkan oleh walinya. Jadi ada walinya, orang tuanya kan sebagai wali untuk mewakilinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, i'dilu baina auladikum fid nukhli. Jadi kata Nabi, hendaknya kalian itu bersikap adil dalam pembagian hibah, pemberian. Jadi hendaknya kalian itu bersikap adil. Kama tuhibbuna ayyadilu, sebagaimana kalian itu mencintai agar anak-anak kalian itu juga adil terhadap kalian nanti. Ya ayyadilu bainakum fil birri wal lutfi, sebagaimana kalian berharap mereka juga akan berbakti dan juga berbuat lemah lembut terhadap kalian para orang tua. Nah, kita kan kadang-kadang menuntut aja baik, anak harus taat, patuh, bakti, tapi kita sendiri kadang-kadang kada adil terhadap anak, Pak. Kada adil, ini kada boleh, Pak. Jadi terhadap anak-anak itu harus bersikap adil, apalagi dalam perkara hibah. Kada boleh kita membeda-bedakan di antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi kasih sayang kita itu sama, semua anak mendapatkan kasih sayang yang sama. Bahkan anak tiri pun juga harus dikasih sayangi sebagaimana anak sendiri. Ya, kan? Ada bari film ibu tiri, ya Allah, bari dianggap begitu kejam. Nah, jadi yang disayang oleh bapaknya ibu tirinya aja, anaknya kada disayang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi hendaknya kita bersikap adil terhadap semua anak-anak kita. Dan karena apa? Karena kita ingin agar mereka juga berbakti terhadap diri kita, berlemah lembut kepada diri kita. Bahkan ketika nanti kita di masa tua, siapa lagi yang bisa memperhatikan kita kalau bukan mereka? Dan kita kada tahu baik, anak pertama kah, kedua kah, ketiga kah, keempat kah, kelima kah yang akan memperhatikan kita. Maka itu jangan coba-coba kada bersikap adil. Ini kadang-kadang misalnya anak pertama dikasih sayangi, anak kedua, ketiga, yang terakhir kadang-kadang diabaikan. Padahal justru anak terakhir itu yang memelihara kita nanti, memelihara kita, memperhatikan kita. Jadi hendaknya bersikap adil kata Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka hendaknya kita tidak boleh membeda-bedakan di dalam perkara hibah. Jadi bersikap adil. Bahkan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada seseorang ketika itu, apa kata Nabi? Adilah kepada anakmu, adilah kepada anakmu, adilah kepada anakmu, kata Nabi. Sampai-sampai Nabi mengatakan demikian 3 kali. Jadi Nabi bersabda seperti itu sampai-sampai 3 kali mengingatkan kita umatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahkan diceritakan, Pak, ada seseorang yang ketika datang anaknya yang pertama, kemudian setelah itu dicium-ciumnya, Pak. Oh, dicium, dipeluk. Tapi ternyata pada saat itu datang anak yang kedua. Nah, anak yang kedua
ternyata tidak diperlakukan sebagaimana seperti itu. Jadi terhadap yang satu lagi, kada diciumnya, dibiarkan saja dia duduk di sampingnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan orang ini. Apa kata Nabi? Engkau tidak adil kepada kedua anak ini, kata Nabi. Jadi nang satu dicium, dipeluk, nang sekongnya kada baik. Seharusnya kan kedua-duanya kita cium, kita peluk. Ini yang satunya cuma didudukan di samping saja. Nah, Bapak Ibu sekalian ini dirahmati Allah. Jadi berdasarkan keterangan yang ada dalam hadis-hadis ini, maka bagaimana terkait dengan yang namanya hibah? Beda dengan wasiat. Nah, itu wasiat beda, Pak. Kalau wasiat itu adalah untuk orang di luar ahli waris. Dan wasiat itu boleh dijalankan setelah si pemilik meninggal dunia. Nah, jadi beda, ada hibah, ada wasiat, ada warisan. Kalau warisan itu dibagikan setelah meninggal, dan itu dengan sendirinya terbagi walaupun si pemilik kada membagi-bagikan, Pak, karena sudah ada hukum Allah tentang warisan. Yang kedua hibah. Hibah ini ketika hidup dan harus dibagikan juga ketika hidup, jangan dibagikannya setelah meninggal, jangan. Yang ketiga ada wasiat. Wasiat ini ketika dia masih hidup berwasiat. Karena kalau kita ibah meninggal dunia, karena kalau wasiat ya apalagi. Nah, bahkan para sahabat itu ketika mereka mau guring aja, hendak guring, mereka ada lupa untuk menuliskan wasiat di samping bantal atau kasurnya untuk bisa mendapatkan mematuhi perintah Allah. Karena dalam ayat Al-Quran kan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Nah, jadi kata ini kalimat ayat ini diawali dengan kutiba. Kutiba itu artinya wajib. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini juga kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian idza hadara ahadakum maut, apabila ada tanda-tanda kematian menghampiri diri kalian. Tanda-tanda kematian itu apa salah satunya, Pak? Di antara tanda-tanda kematian salah satunya adalah sakit. Nah, itu tanda-tanda kematian, Pak. Tapi jangan juga pada saat pian mengunjungi orang nanggaring lalu pian bepandah haun sidin, pinanya ada tanda-tanda malaikat maut pang datang nih. Jadi timbul asalnya anak ampe kan jadi ampe garing baik. Nah, itu hanya salah satu. Nah, apabila ada tanda-tanda kematian seseorang dan dia memiliki harta khair. Khair itu artinya memiliki kekayaan. Tidak mesti jumlahnya berapapun, silakan. Di situ tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran, tidak disebutkan berapapun jumlahnya. Mau dia punya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 100 juta, berapapun harta yang dia miliki. Apa perintah Allah? Al-wasiyah. Hendaknya dia berwasiat, Pak. Karena apa? Karena kalau orang itu sudah meninggal dunia, maka hartanya ini kada kau lagi dibawa, Pak. Ada kau lagi dibawanya. Nah, supaya harta itu bisa menjadi amal baginya, maka hendaknya dia lakukan sebelum meninggal dunia. Dia wakafkan, dia infakkan, dia sedekahkan, dan segala macamnya. Jadi ketika dia masih hidup, maka dia masih mendapatkan amalnya. Nah, kalau sudah meninggal dunia bagaimana, Pak? Belum tentu, Pak. Karena belum tentu anak-anaknya ingat untuk menyumbangkan harta dari ayahnya. Kadang-kadang bahkan ada di antara mereka ahli waris saling berebut tadi, memperebutkan harta anak-anak. Bahkan mereka juga tidak ingat lagi akan amal bagi orang tua. Padahal kalau seandainya anak ini dasar agamanya kuat, maka dia pun ingat akan orang tuanya yang telah menghasilkan harta. Lalu dia mensedekahkan, diniatkan, aku wakafkan untuk masjid, diniatkan untuk almarhum abahku. Itu insya Allah sampai, Pak. Tapi apakah anak itu ingat pada saat kita sudah meninggal dunia? Maka itu sebelum kita meninggal dunia, kalau bisa ada wasiat tadi. Ada wasiat yang kita berikan harta itu untuk siapakah misalnya selain daripada ahli waris. Atau untuk masjid kah?
Supaya apa? Supaya itu bisa menjadi amal. Karena tadi kalau sudah meninggal dunia, belum tentu anak-anak ingat akan harta itu untuk menjadikan amal bagi orang tua. Kadang-kadang tadi kada ingat lagi anak-anak, bahkan ada di antara mereka yang menggunakan harta orang tuanya hanya untuk foya-foya. Kada ingat lagi baik. Syukur kalau misalnya, nah, aku infakkan, aku sedekahkan. Niat ini adalah untuk almarhum bapakku. Niat ini adalah untuk almarhum ibuku. Maka insya Allah sampai, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi terkait dengan hibah itu seperti apa pembagiannya? Menurut sebagian ulama, keadilan dalam pemberian hibah saat orang tua masih hidup adalah dengan membaginya kepada anak-anak sesuai dengan hukum waris. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan bagi hibah itu ketika orang tua masih hidup boleh, tapi membaginya supaya adil sesuaikan dengan hukum waris. Hukum waris berarti laki-laki dan perempuan 1:2. Itu menurut sebagian ulama. Nah, menurut sebagian ulama yang lain ada lagi pendapat, Pak, bahwa harta yang dihibahkan itu dibagi rata kepada semua anak-anak. Nah, dibagi rata. Karena apa? Karena menurut mereka, kalau menurut hukum waris itu namanya warisan, lain hibah. Nah, jadi kalau hibah itu dilakukan ketika hidup, maka berbeda dengan warisan. Silahkan saja orang tua, karena tadi disuruh untuk adil, maka bagi sama rata kepada anak-anak kita. Anak pertama misalnya dapat 50 juta, anak kedua juga dapat 50 juta, anak ketiga juga dapat 50 juta. Anak pertama dapat rumah harganya misalnya 500 juta. Anak kedua pun juga kayak itu baik kalau bisa. Kecuali kalau misalnya nih, kita kadang-kala menyamakan rumahnya. Yang satu yang kita hibahkan rumah di Banjarbaru misalnya harganya 600. Yang di Banjarmasin harganya 500 misalnya. Yang di Batola harganya misalnya 300 misalnya. Jadi bertingkat-tingkat. Kalau memang mereka ridho terhadap pemberian itu, maka tidak mengapa. Yang penting semuanya kita berikan. Ini kadang-kadang anak pertama, kedua, jangan dapat, anak ketiga dan lainnya kada dapat. Nah, ini kada boleh, Pak. Jadi adillah kata Nabi. Nah, jadi tidak mesti harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Yang penting semua anak mendapatkannya. Nah, jadi pendapat yang kedua ini lebih kuat dibandingkan pendapat yang pertama tadi. Imam An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini menunjukkan bahwa sudah selayaknya dilaksanakan pemberian itu kepada semua anak-anak dengan cara memberikan masing-masing anak sama seperti apa yang diberikan kepada yang lainnya. Dan mereka tahu bahwa petunjuk Rasulullah SAW itu adalah sebagai petunjuk yang paling benar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau bisa tadi semua anak dapat, laki-laki dengan perempuan juga sama, tidak perlu kita beda-bedakan, beda dengan warisan tadi. Nah, bagaimana hukum taswiyah atau menyamaratakan tadi? Menurut Imam Ats-Tsauri, Ishaq, kemudian Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad, wajib hukumnya menyamakan pemberian kepada anak-anak. Yang berpendapat seperti ini adalah mereka. Adapun jumhur ulama sebagian besar para ulama, mereka berpendapat bahwa taswiyah atau juga penyamaan pemberian kepada anak-anak itu hukumnya hanya sunnah saja. Nah, sunnah. Kada kawa. Tadi kayak kita nih, menyamakan harga rumah semua Anda dapat 500 kada kawa. Karena harga rumah kadang-kadang beda-beda, Pak. Kita semasa hidup supaya anak ini mandiri, lalu kita berikan masing-masing rumah. Mungkin harganya beda-beda. Maka menurut para ulama, jumhur ulama itu hukumnya boleh. Walaupun sebenarnya dengan menyamaratakan itu hukumnya sunnah. Jadi sunnahnya di sini adalah hanya sekedar anjuran bahasanya. Lebih baik sama rata. Tapi kalau tidak bisa sama rata, maka tidak mengapa. Itu tidak menjadi larangan yang keras. Nah, perlu diketahui bahwa hibah tidak sama dengan nafkah. Beda dengan nafkah, Pak.
Jika dalam hibah kepada orang tua diwajibkan adil, tidak demikian dalam perkara nafkah. Nah, jadi kalau hibah tadi harus adil, tapi kalau nafkah beda-beda antara satu anak dengan anak yang lain itu tidak mengapa. Misalnya nih, anak yang satu sudah kuliah, anak nomor 2 masih SMP, anak 3 masih SD, anak 4 masih TK. Maka pada saat kita memberikan uang jajan atau nafkah kepada mereka, maka kita kadang-kala menyamaratakan, kan harus adil ya. Jadi adil itu dalam perkara nafkah itu tidak mesti harus sama rata, Pak. Begitu juga adil dalam perkara nafkah kepada istri pertama, kedua, ketiga, keempat itu kadang mesti harus sama, Pak. Karena kebutuhannya beda-beda. Nah, beda-beda. Kalau misalnya istri pertama harus dapat setiap bulan misalnya 5 juta. Istri kedua juga 5 juta. Istri ketiga kalau bisa seperti itu. Tapi kan nafkah seseorang beda-beda, Pak. Orang dapat misalnya setiap bulan beda. Maka bisa jadi dia membagi-bagikan kepada istri pertama sampai istri keempat itu juga bisa beda-beda. Tidak mesti harus dalam keadaan sama. Ini kalau punya beberapa istri malah, tapi insya Allah di sini satu aja Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi perkara nafkah itu bisa berbeda. Nah, kayak tadi anak yang satu sudah kuliah, sementara anak yang lainnya masih SMP, SD dan TK. Karena mungkin semuanya diberikan sama 20.000 misalnya per hari. Kalau anak kuliah, ya karena apa? Kebutuhannya banyak. Dia harus memfotokopi misalnya. Walaupun sekarang sudah berupa file aja, kadang lagi sudah ditinggalkan kayak kita balik kuliah memfotokopi makalah buat teman-teman yang lain. Kalau sekarang tinggal share, Pak. Tapi masih ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya kan? Dia harus mengerjakan tugas sama-sama. Apalagi zamannya Pak menggawe tugas di mana? Di kafe aja. Nah, itu lebih mahal lagi, Pak. Nukar kopinya aja sudah 50.000 secangkir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi pemberian kita kepada anak yang pertama yang sudah kuliah tidak mungkin disamakan dengan anak yang masih TK, 20.000 juga misalnya. Jadi anak yang kuliah tadi 25.000 atau 20.000, anak TK paling kita beri misalnya 5.000 atau 2.000 misalnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini jadi dalam hal perkara nafkah dan hibah itu berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi sampai-sampai Paus mengatakan tidak boleh, ini udah perkara hibah, tidak boleh pilih kasih sampai dalam hal pemberian roti yang gosong. Roti yang gosong kan harus diberikan sama kepada anak-anak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi SAW menyebutnya sebagai kezaliman. Kalau kita tidak adil dalam perkara hibah, berarti bahwa ketidakadilan itu adalah berakibat kepada dosa. Berarti kalau kita kada adil dalam memberikan hibah, maka sama saja kita berdosa. Nah, mudah-mudahan kita bisa membedakan tadi mana yang itu adalah hibah, mana itu adalah wasiat, mana itu adalah warisan. Jadi pian semasa hidup itu boleh memberikan, tapi namanya hibah, belum warisan. Karena warisan itu hanya boleh dibagikan ketika sudah meninggal dunia. Ya sidin dibagi-bagikan aja dulu sesuai hukum waris, bolehlah. Ya kalau hanya sekedar mengkalkulasi boleh-boleh aja, Pak. Cuma kan harta kita kan bisa berubah-ubah juga. Pada saat kita masih hidup, bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Nah, akibatnya nanti pada saat pemberian warisan kita meninggal dunia, ya bisa berbeda dari apa yang dulu pernah kita perhitungkan. Nah, jadi demikian yang sudah diajarkan di dalam ajaran Islam tentang 3 perkara muamalah ini, maka seyogianya kita mematuhi aturan-aturan yang sudah digariskan di dalam Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan karena waktu juga sudah sampai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.